Dari sini, maka timbullah sebuah pertanyaan besar yang mungkin menjadi misteri hingga saat ini, yaitu mengapa hewan-hewan yang hidup di wilayah Amazon cenderung sangat besar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gigantisme sebelum menjelaskan faktor-faktor yang mendukungnya. Dalam video kali ini, kita akan mencoba menelusuri bersama mengenai sungai Amazon tentang bagaimana kehidupan para hewan di sungai terkompleks di dunia ini. Serta hewan besar apa sajakah yang mendiami wilayah ini, baik dari zaman modern hingga zaman purba. Selain belut listrik, ada juga Arapaima magigas, salah satu ikan air tawar terbesar di bumi yang dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat 200 kg. Tubuhnya yang dilapisi oleh sisik tebal layaknya baju zirah dapat melindunginya dari serangan predator seperti piranha yang terkenal ganas. Arapaima ini juga bergantung pada udara untuk bernafas melalui kandung renangnya yang telah berevolusi menjadi organ mirip paru-paru, sehingga memungkinkannya untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Sungai Amazon dan sekitarnya tidak hanya dihuni oleh hewan besar yang masih ada hingga saat ini, tapi juga pernah menjadi rumah bagi makhluk purba yang luar biasa besar. Beberapa di antaranya dikategorikan sebagai salah satu hewan terbesar di dunia. Misalnya adalah pada spesies kura-kura purba bernama Stupendemis yang ditemukan di wilayah Amazonia dengan usia 5 hingga 6 juta tahun yang lalu. Dengan jangka raksasa yang panjang mencapai 3,3 meter, Stupendemis termasuk salah satu kura-kura terbesar yang pernah ada. Selain Stupendemis, ada juga Titanoboa atau juga dikenal sebagai Titanic boa constrictor. Ia termasuk spesies ular boa terbesar yang pernah hidup dengan panjang mencapai 13 meter dan berat sekitar 1,2 ton. Gigantisme pada hewan merujuk pada fenomena di mana suatu spesies atau individu berkembang menjadi sangat besar, jauh melebihi ukuran normal atau rata-rata dari spesies tersebut. Gigantisme ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor seperti adaptasi terhadap lingkungan, kondisi ekologis, atau faktor genetik tertentu. Pada kasus buaya, ular, dan kura-kura, mereka sangat diuntungkan oleh keadaan iklim di lingkungannya. Iklim Amazon yang stabil, hangat, dan lembab memberikan keuntungan bagi hewan berdarah dingin karena mereka dapat menjaga suhu tubuhnya dengan efisien tanpa menghabiskan banyak energi. Sedangkan pada kasus serangga yang cenderung besar di wilayah Amazon adalah karena faktor oksigen. Berkat ekosistem yang kompleks inilah, spesies besar seperti anaconda, arapaima, dan manatee yang terkenal sebagai mamalia terbesar di sungai Amazon dapat tumbuh dengan ukuran yang mengesankan.